Halo sahabat JKN, kembali lagi bersama saya Siti Habibah atau biasa dipanggil Ici di podcast Sahabat JKN Banjar. Oke, dalam episode podcast kali ini kita akan membahas tema yaitu JKN untuk pekerja. Apa aja hak pekerja dan apa aja kewajiban perusahaan. Sahabat JKN, tentunya saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Kang Jidni. Halo, apa kabar Kang Jidni? Halo Teh Ici, Alhamdulillah kabar baik nih. Teh Ici apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik juga Kang Jidni. Nah sahabat JKN, sebelumnya kita ajak kenalan dulu nih Kang Jidni. Kang Jidni, yuk kenalan dulu ke sahabat JKN. Iya baik, terima kasih Teh Ici. Perkenalkan, nama saya Jidni Robi Radia. Saat ini saya bertugas sebagai Staff Relationship Officer dari bagian kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjar. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Kang Jidni ini memang orang yang langsung bersentuhan dengan peserta JKN, mulai dari memberi edukasi sampai membantu menangani keluhan. Oke, sesuai dengan peran Kang Jidni nih, kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang topik yang penting banget, yaitu hak-hak pekerja sebagai peserta JKN dan juga kewajiban perusahaan dalam menyelenggarakan program JKN. Yuk kita kupas tuntas bersama. Kang Jidni, jelasin dong hak-hak pekerja sebagai peserta JKN. Oke, baik Teh Ici. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih terkait hak pekerja di program dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi pekerja itu mempunyai beberapa hak. Di antaranya, yang pertama, peserta JKN berhak menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Artinya, setiap peserta boleh memilih puskesmas, klinik, maupun dokter keluarga sebagai tempat pelayanan kesehatan pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. FKTP ini bisa dipilih sesuai lokasi domisili agar lebih mudah untuk dijangkau. Lalu yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apa saja hak dan kewajibannya, termasuk tata cara penggunaan layanan JKN, prosedur rujukan, hingga aturan pembayaran iuran. Lalu yang ketiga, peserta berhak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semua peserta dapat mengakses layanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan, FKTP maupun rumah sakit yang sudah bermitra secara resmi dengan BPJS Kesehatan. Lalu yang keempat, peserta berhak memperoleh perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran peserta. Data pribadi ini meliputi NIK, alamat, nomor HP, dan informasi keluarga yang akan dijamin kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu yang kelima, memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN. Nomor induk kependudukan atau NIK digunakan sebagai identitas resmi peserta JKN sehingga peserta tidak perlu lagi menggunakan kartu tambahan. Cukup dengan NIK, data kepesertaan bisa diverifikasi. Lalu yang keenam, menyampaikan pengaduan, saran, dan juga aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Peserta berhak menyampaikan keluhan, memberikan masukan, ataupun menyampaikan aspirasi terkait layanan JKN. Pengaduan ini bisa dilakukan langsung di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui call center di 165, aplikasi mobil JKN, atau kanal resmi lainnya. Wah, Kang Jidni, ternyata sangat banyak juga ya hak sebagai pekerja itu, seperti contohnya peserta JKN berhak menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi intinya dalam menentukan fasilitas pertama itu kita tidak boleh ada paksaan dengan pihak manapun, jadi harus sesuai dengan kebutuhan ya Kang Jidni ya. Ya, betul sekali Teh Ici. Tapi biasanya memilih paskes pertama itu tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal kita ya, biar memudahkan kita dalam mengakses pelayanan kesehatan. Oh ya, Kang Jidni, selanjutnya bagaimana nih untuk kewajiban perusahaan? Jadi apa aja sih kewajiban perusahaan itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Teh Ici. Jadi Teh Ici dan sahabat JKN semuanya, untuk kewajiban perusahaan itu diantaranya yang pertama, pemberi kerja wajib memberikan data diri, pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan yang meliputi
Satu, data pekerja dan juga anggota keluarganya. Yang kedua, data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja. Lalu yang ketiga, data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan. Dan yang terakhir, perubahan data ketenagakerjaan. Nah, lalu yang kedua, perusahaan wajib memberikan data secara lengkap dan benar serta mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Nah, yang ketiga, perusahaan wajib melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya, baik itu pangkat, upah, pernikahan atau perceraian, kelahiran ataupun kematian, alamat domisili, email, dan juga nomor HP. Lalu yang keempat, perusahaan wajib membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Lalu yang kelima, perusahaan wajib menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang, ataupun dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Lalu yang keenam, perusahaan wajib mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu, Teici. Wah, mantap juga nih Kang Jidni informasinya. Jadi begitu ya sahabat JKN, selain memiliki berbagai hak sebagai peserta JKN, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga perlindungan data pribadi, ada juga kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN, memberikan data diri dan data upah secara benar, serta melaporkan setiap perubahan data ke tenaga kerjaan. Dengan adanya kepatuhan perusahaan, maka pekerja dapat memperoleh manfaat JKN secara optimal dan layanan kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama pahami hak dan kewajiban ini agar seluruh peserta JKN bisa merasakan perlindungan kesehatan yang adil dan menyeluruh. Oke Kang Jidni, terima kasih banyak ya atas informasi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Teici. Semoga seluruh sahabat JKN yang mendengarkan podcast ini bisa lebih memahami terkait hak-hak pekerja serta kewajiban perusahaan dalam program jaminan kesehatan nasional. Dengan pemahaman ini, kita semua diharapkan bisa semakin peduli dan bersama-sama mendukung terselenggaranya layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkesinambungan. Sekali lagi terima kasih ya Kang Jidni sudah hadir di podcast kali ini. Sehat selalu dan tentunya juga untuk seluruh sahabat JKN dimanapun berada, jaga kesehatan, patuhi kewajiban, dan mari manfaatkan hak kita sebagai peserta JKN dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah sahabat JKN. Terima kasih Kang Jidni. Ya, sama-sama Teici.